Pemirsa, pembangunan infrastruktur PSEL atau pengolahan sampah menjadi energi listrik Denpasar Bali telah resmi dimulai. Proyek ini ditargetkan rampung dan bisa beroperasi pada akhir 2027. PSEL Denpasar didesain untuk mengolah lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau sekitar 40% timbunan sampah di Pulau Dewata. Berikut laporan dari Marcelina Tumondo dan Dani Wijayanto dari Denpasar, Bali. Pemirsa, BPI Danantara menggelar groundbreaking atau peletakan batu pertama yang menandai dimulainya pembangunan infrastruktur PSEL atau pengolahan sampah untuk energi listrik di Denpasar, Bali. PSEL ini tentunya diharapkan bisa memecahkan permasalahan lingkungan sekaligus juga energi di tanah air. Dan untuk membahas lengkapnya terkait dengan pembangunan PSEL pertama di Indonesia ini, saya sudah bersama dengan CEO BPI Danantara, Bapak Rosan Perkasa Roslani. Pak Rosan, apa kabar? Baik, alhamdulillah, Pak. Baik, Pak Rosan, mungkin pertama-tama yang ingin menjadi perhatian kita, mengapa Bali dipilih menjadi lokasi pertama? Ya, pertama memang Bali adalah salah satu kota wilayah yang memang sudah masuk dalam kategori darurat sampah, ya. Darurat sampah, dan kita sudah lihat di banyak media sosial juga, di media elektronik dan yang lain-lain, bahwa memang Bali ini yang merupakan salah satu showcase kita di dunia itu mengalami darurat sampah yang sangat tinggi. Dan oleh sebab itu pemerintah sesuai dengan arahan Bapak Presiden bertindak dengan cepat dengan melakukan proses pemilihan tender yang terbuka, yang transparan, untuk bagaimana kita menyelesaikan masalah sampah di Bali ini secara komprehensif, secara tuntas. Karena kalau kita lihat, sampah ini kan gabungan antara sampah lama dan sampah baru. Nah, teknologi yang kita pergunakan ini bisa menyerap dan mengambil kedua tipe sampah itu. Nah, oleh sebab itu dan juga kami melihat pemerintah Bali, Pak Gubernur dan seluruh jajarannya, Pak Wali Kota, DPRD, Pak Bupati itu sangat-sangat suportif. Sehingga kita bisa melihat groundbreaking pertama kali untuk program Danantara Waste Energy atau PSEL ini dilakukan di Bali. Karena ini dampak-dampaknya juga kita lihat tadi seperti disampaikan oleh Pak Gubernur, contohnya kan kontribusi dari pariwisata dari Bali ini terhadap nasional itu 55%. Nah, jadi tidak semata-mata hanya pengolahan sampah, tapi multiplier efeknya terhadap Bali itu dan terhadap perekonomian tidak hanya di Bali tetapi juga di Indonesia itu sangat signifikan. Termasuk juga penciptaan lapangan pekerjaannya. Kalau pariwisata terganggu kan lapangan pekerjaan di Bali ya signifikannya akan terganggu. Nah, ini juga hal-hal yang kita kaji, yang kita lihat tidak semata-mata dari pengolahan sampah itu sendiri. Oh, Bali yang memang sudah masuk dalam kategori darurat sampah itu kita prioritaskan dan kita akselerasi. Baik. Pak Rosan, ini kan juga menjadi suatu sinergi ya Pak, baik itu dari Danantara, pemerintah ataupun juga dari pihak swasta lainnya. Tadi kami menyaksikan ada penandatanganan ya Pak, ada sponsorship dan juga power purchase agreement dengan perusahaan dari Tiongkok. Mungkin bisa dijelaskan Pak terkait skema kerjasama ini? Ya, memang skema kerjasama ini setelah kami melakukan tender yang diikuti oleh 100 perusahaan lebih sebetulnya. Saya masih ingat, saya dilaporkan. Dan kita pun memastikan, seperti yang saya sampaikan, kita memilih melakukan proses tender ini secara terbuka, akuntabilitas, transparan, tata kelola perusahaan yang baik dan benar, dan juga yang proven teknologinya sudah ada. Karena ini teknologi yang dipakai ini adalah teknologi dipakai di 50 negara. Jadi sudah proven gitu ya. Dan saya pun melihat langsung di beberapa negara pengolahan sampah ini benar-benar di banyak negara itu tidak ada baunya, bersih sekali, dan bahkan menjadi tempat rekreasi, tempat taman baca di China dan negara-negara lainnya. Nah, ini kan merubah mindset juga di cara berpikir kita terhadap pengolahan sampah yang misalnya bau, kotor, jorok ya. Nah, proses ini kita lakukan dan kita juga memilih partner yang sudah proven, yang sudah punya track record yang panjang, dan yang paling penting punya komitmen untuk menyelesaikan proyek ini dengan baik, dengan cepat, dan juga tetap mengikuti peraturan yang ada. Jadi proses ini karena tadi sempat disampaikan oleh Pak Menko Pahan juga, ini program Waste Energy ini udah 11 tahun. Udah 11 tahun yang jalan hanya 2. Dua-duanya pun mohon maaf problem gitu ya. Karena
ternyata ada baunya, kemudian warganya menolak, warganya melakukan penutupan jalan karena bau. Nah, hal itu yang kita perhatikan bahwa teknologi ini ya harus juga dapat dukungan dari masyarakat. Kalau pengolahan sampahnya itu bau, ya tentunya masyarakat sekitarnya tidak akan menerima. Saya tadi sempat sampaikan bahwa saya pergi ke China, saya bingung kok dibawa ke perumahan mewah. Ternyata di dalam komplek perumahan mewah itu pengolahan sampahnya di dalam situ. Dan bersih dan luar biasa. Jadi itu yang kita lihat dan oleh sebab itu kita memilih partner teknologi dari China setelah melalui proses yang cukup sangat komprehensif. Baik, terakhir Pak, kalau bicara soal prospek ke depannya, tadi kita mendapatkan konteks dari Kementerian LH bahwa ada 34 wilayah aglomerasi yang membutuhkan PSEL ini. Bagaimana Danantara melihat prospek ini Pak? Ya memang kami lihat ini adalah pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan karena ini adalah gabungan dari kita lihat kita gabungin ada beberapa wilayah kota menjadi satu. Kalau tadinya terpecah-pecah kita gabungkan menjadi satu. Jadi ini memang kalau kita lihat Bali tidak semata-mata Denpasar tapi juga wilayah sekitarnya. Nah ini juga kita lihat kita bilangnya misalnya wilayah lain misalnya Semarang Raya, Bandung Raya itu berarti wilayah kabupaten lainnya juga akan tertanggulangi juga. Jadi memang rencananya ini akan aglomerasi karena ini adalah diperlebar dan diperluas gitu ya. Jadi walaupun misalnya titiknya satu, tapi ini bisa menyangkut beberapa kabupaten, beberapa wilayah kota dan beberapa wilayah perluasan di sekitar pembangunan dari PISAL itu sendiri. Baik, terima kasih CEO BPI Danantara Pak Rosan. Selamat kembali beraktivitas. Ya. Dan pemirsa, itulah tadi wawancara kami bersama dengan CEO Danantara Rosan Ruslani terkait dengan potensi dari PSEL di Denpasar Bali yang tentunya akan dikembangkan ke depannya di berbagai wilayah lainnya di Indonesia. Dan berbicara soal potensi dari PSEL ini, ditargetkan dapat mengolah lebih dari 500.000 ton sampah setiap tahunnya atau lebih dari 40% total timbulan sampah di Provinsi Bali. Selain itu, dengan adanya PSEL juga dapat menurunkan 80% emisi sampah dari TPA sekaligus pengurangan emisi karbon hingga 640.000 ton karbon dioksida per tahunnya. Bukan hanya dari sisi lingkungan dan energi, tetapi investasi yang dilakukan di PSEL ini yakni senilai sekitar 3 triliun rupiah diharapkan juga bisa membuka lapangan kerja, terutama adalah lapangan kerja hijau hingga sebanyak 1.200 lapangan kerja, sekaligus juga mengurangi adanya kebutuhan lahan TPA atau pemrosesan akhir hingga sekitar 80%. Tentu kita akan menantikan bagaimana realisasi dari pembangunan PSEL ini yang ditargetkan rampung pada akhir tahun 2027 mendatang. Dari Denpasar, Bali, Marcelina Tumundo, Dani Wijayanto, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.